Hadirin sekalian, saya bukan pecinta bola, tetapi sejak penyelenggaraan bola dunia di Qatar, maka kali ini saya akan menyoroti nilai-nilai moral yang ada di dalam perlombaan di Qatar. Dari mulai acara pembukaan, seperti menolak lambang LGBT yang dikenakan oleh pemimpin tim, atau juga masalah minuman keras yang tidak diperkenankan di acara ajang Piala Dunia ini. Di samping itu juga nilai-nilai moral para pemain banyak diangkat di media sosial, seperti perilaku-perilaku hasil dari kejuaraan. Hadiah-hadiahnya itu dipergunakan untuk nilai-nilai sosial dan masih banyak lagi contoh-contoh lain. Baiklah, kita mulai dari kutipan-kutipan berikut ini. Kita mulai dari canda Habib Nurmagomedov. Bagaimana tentang minum? Katakan, minum minuman beralkohol tidak baik untuk saya, karena jika saya melakukannya, maka saya akan membuat kalian semua babak belur. Kemudian dia menjawab, sepertinya memang lebih baik jika kamu tidak minum. Kejadian lucu pernah terjadi saat Sir Alex Ferguson bertemu dengan atlet UFC Khabib Nurmagomedov. Saat itu Khabib memenuhi undangan sahabatnya Cristiano Ronaldo untuk datang langsung menyaksikan pertandingan Manchester yang diadakan di Old Trafford. Di sana ia bertemu dengan Usain Bolt, Patrice Evra, dan Sir Alex Ferguson. Suatu ketika Sir Alex menawarkan wine kepada Khabib. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Khabib merupakan muslim yang taat dan tidak pernah meminum minuman beralkohol. Itu bukan peristiwa di Qatar. Namun sebagai kata permulaan, bolehlah kita mulai dari tokoh yang satu tadi. Kisah Mane ini bukan meniru tangan Tuhan dari Argentina. Kotak penalti. Secara di atas kertas itu adalah handball. Mane mengatakan terpaksa melakukan handball saat Bayern lawan Inter Milan di Liga Champions. Karena jika tidak, dirinya bisa masuk rumah sakit. Tendangan keras Barella bisa membuat Mane terkapar karena mengenai kepala. Beruntung Mane refleks dan mengangkat tangannya untuk menutupi wajahnya. Wasit Ivan Kruzliak kemudian berkonsultasi dengan VAR untuk memeriksa insiden itu melalui layar monitor di pinggir lapangan. Akhirnya Kruzliak tetap memutuskan handball Mane bukan pelanggaran yang layak diganjar penalti. Pertimbangan utamanya adalah tangan Mane tidak membuat tubuhnya lebih besar secara tidak wajar. Jadi, laju bola tidak terpengaruh saat Mane mencoba untuk melindungi wajahnya dengan mengangkat tangan. Sportivitas di dalam olahraga patut acungan jempol seperti yang dilakukan wasit dan Mane berikut. Tentang cerita sebuah keuletan seorang pemain sepak bola bisa dilihat dari cerita berikut ini. Tahun tak melihatnya, dia berkata kepadaku, "Fabi, selama 1 tahun saya terbangun pada malam hari karena memikirkan final di Brazil. Saya tak bisa tidur." Itulah pengakuan Messi ketika mengalami kekalahan. Tentu bukan hanya sekedar menyesali kekalahan itu, tapi untuk menebus kekalahan itu perlu perjuangan yang terus-menerus dilakukan dari mulai berlatih serta menilai lawan dari berbagai media serta informasi untuk bisa dia kuasai teknik-tekniknya. Perilaku-perilaku orang-orang besar yang sukses dalam bidang olahraga apapun, bukan hanya di bidang olahraga, tentu harus mempelajari teknik-teknik yang dikuasai lawan. Terkini ada sosok bernama Endrick Felipe Moreira, pemain dari Palmeiras yang digadang-gadang bakal menjadi pemain hebat di masa depan. Endrick jadi sorotan dunia setelah berhasil mencetak 170 gol dari 172 pertandingan bersama tim junior Palmeiras. Rekor fantastis dan membuat klub-klub benua biru berebut meminangnya. Manchester United adalah klub top Eropa terbaru setelah sebelumnya Real Madrid, Arsenal, dan Chelsea yang berminat mendatangkan bintang muda Brazil Endrick Felipe. Akan tetapi Endrick Felipe tidak diizinkan secara hukum untuk pindah ke klub di luar Brazil sampai dengan ia menerima keputusan wasit bisa dilihat dari cerita berikut
Di depan TV dibuat bingung ketika wasit tiba-tiba tidak mengesahkan gol yang dicetak Enner Valencia di menit ketiga dalam laga kontra Qatar. Sekilas memang situasi berjalan normal saat gol tersebut terjadi. Namun setelah beberapa saat wasit Daniele Orsato menerima informasi dari ruang VAR bahwa gol tersebut diawali offside. Penjelasannya begini, kiper Qatar saat Al-Shib maju untuk menepis bola, sehingga menempatkan bek sebagai pemain terakhir. Nah, bek Qatar itulah yang berubah peran menjadi kiper. Adapun Al-Shib berubah peran menjadi outfield player alias pemain non-kiper. Ketika itu posisi Michael Estrada adalah offside. Mengingat Estrada berada di posisi offside ketika meneruskan bola, maka VAR mengambil keputusan yang tepat untuk menganulir gol dari Enner Valencia. Berikut ini adalah nilai-nilai moral yang berada di luar lapangan sepak bola. Socrates Award yang merupakan salah satu penghargaan dalam Ballon d'Or 2022. Lalu apa yang dimaksud dengan Socrates Award? Penghargaan Socrates Award untuk kali pertama masuk dalam ajang Ballon d'Or 2022. Dikutip dari situs Bundesliga, Socrates Award diberikan kepada pemain atas perilaku baik atau berjiwa sosial. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Rai, mantan pemain timnas Brazil dan PSG. Rai juga merupakan adik laki-laki Socrates, pesepak bola yang juga terlibat dalam aksi sosial di Brazil. Mane mendapatkan penghargaan itu karena ia dikenal sebagai sosok berjiwa sosial tinggi. Mane mendedikasikan kesuksesannya di dunia sepak bola dengan memperbaiki daerah asalnya, Casamance, di Senegal. Olahraga itu berhubungan dengan fisik. Bagaimana jika fisik sudah melemah? Emang apakah dia bisa meraih ambisi dia dengan klub yang baru? Kan belum tentu juga. Jadi untuk gue cemen kalau dia meninggalkan. Dia nggak butuh duit. Champions League dia udah banyak dapat. Oke, sekarang yang justru dia itu harus menunjukkan bahwa dia loyal, bahwa pemain hebat, pemain kaya, multi-billionaire itu juga punya istilah loyalitas. Dia itu besar di MU. Dia di MU nggak cari duit lagi, walaupun gajinya tetap paling tinggi ya. Iya. Oke, cuman dia harus membuktikan. Untuk gue terlalu cemen kalau dia takut ngepres atau takut kerja keras, terus dia cabut. Emang klub besar siapa yang mau menampung dia lagi Dengan usia yang sekarang? Dengan usia yang sekarang. Para pemain bola dengan uang sebanyak itu digunakan untuk apa saja? Ini salah satu di antaranya. Lebih baik saya membangun sekolah, membantu menyediakan baju, sepatu, atau makanan untuk orang-orang yang memang sangat membutuhkan itu. Saya ingin orang lain setidaknya ikut merasakan kenikmatan yang sudah diberikan kepada saya. Kerendahan hati. Berprestasi itu kadang diawali dengan peristiwa sakit hati seperti cerita berikut ini. Percaya, sepak bola akan merubah hidupnya yang sulit. Bukan karena setiap hari dia harus berjualan es lilin atau sambil bekerja di bengkel. Bukan pula karena kepalanya nyaris ditembak bandar narkoba yang mengira dia mencuri dari mereka. Alasannya adalah sang ayah. Suatu hari saat remaja, dia dan kakaknya tak sengaja memancing di kolam milik majikan ayahnya, yang membuat majikan itu marah besar. Di depan matanya, ayahnya yang depresi karena bercerai dari sang ibu, dihina dan diperlakukan tak manusiawi. Hari itu dia bertekad untuk bermain bola sebaik mungkin dan membawa ayahnya keluar dari kemiskinan. Namun kisah itu tidak mengalahkan peristiwa yang dilakukan oleh Sebuah Mane. desa miskin Maka, bernama Bambali, Senegal seperti di tadi Afrika. sudah Setelah kita menjadi pemain bola Dan dunia, berikut dia kerap adalah aktif yang menyisihkan saya gajinya untuk melakukan aksi sosial, termasuk mengubah desa kecilnya menjadi kota dengan membangun rumah sakit senilai 8 miliar dan membangun sekolah-sekolah senilai 3,8 miliar. Mane juga memberikan bantuan 1 juta per bulan untuk setiap keluarga di desanya. Ia juga membangun layanan internet 4G gratis, SPBU, dan kantor pos untuk mengantarkan paket. Tidak hanya itu, pemain yang baru saja bergabung dengan Bayern Munchen tersebut juga membagikan laptop dan beasiswa kepada siswa terbaik di desanya. Bahkan sampai membagikan pakaian olahraga gratis untuk setiap anak-anak. Mane juga berencana membangun stadion sepak bola yang bisa dinikmati oleh orang-orang di kampung halamannya. Karena aksinya itu, setiap saat Mane pulang kampung, dia disambut bak pemimpin yang sangat Bagaimana dengan
klub sepak bola Jerman yang membela LGBT dengan aksi tutup mulut pada saat foto bersama. Memang tragis ya. Akhirnya dia dikalahkan oleh 2-1 Jepang. oleh salah satu wakil Asia, Jepang. Gol kemenangan dicetak oleh pemain cadangan bernama Takuma Asano yang berhasil mencetak kemenangan Jepang di menit ke-83. Usai mencetak gol, namanya langsung viral di media sosial. Bahkan track recordnya di sepak bola pun terungkap. Asano ternyata pernah bergabung dengan pemuncak klasemen Premier League saat ini, Arsenal. Tepatnya pada tahun 2016 ada lonjakan besar pada karir Asano. Arsene Wenger secara mengejutkan merekrutnya di musim panas tahun tersebut. Ia didatangkan dari Sunfreeze Hiroshima. Namun izin kerja Asano untuk bermain di Liga Inggris ditolak. Arena liga sepak bola juga bisa untuk nilai-nilai dakwah menjunjung tinggi nilai-nilai moral seperti berikut Selaku ini. tuan rumah Piala Dunia, saat ini Piala Dunia Qatar memang kontroversi. Banyak negara yang mengkampanyekan One Love dengan warna pelangi di ban kapten tim. Warna pelangi sendiri menggambarkan dukungan terhadap kaum homoseksual. Qatar sebagai tuan rumah melarang perbuatan itu dan berharap semua peserta mengikuti tradisi Qatar. Untuk itu, Loris menganjurkan sebagai tamu negara lain untuk respek pada Qatar dengan tidak memakai atribut pelangi. Dari nilai-nilai moral yang dicontohkan para pemain sepak bola atau bintang lapangan, mungkin Mane adalah bintangnya karena memiliki nilai-nilai sosial yang tidak umum dilakukan para bintang lapangan lainnya. Dengan adanya perilaku Mane yang membangun sekolah, membangun rumah sakit, membangun desanya, sampai membagi-bagikan laptop dan membuat lapangan sepak bola sendiri bagi warga masyarakatnya, disambut oleh warga seolah-olah beliau adalah pemimpin negara. Berikut ini kita akan bahas tentang nilai moral 22 diwarnai lantunan ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan bocah bernama Ghanim Al-Muftah yang mencuri perhatian dalam penampilannya yang disaksikan 60.000 pasang mata di Stadion Al-Bait. Dalam upacara pembukaan Piala Dunia, Ghanim melantunkan Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Ghanim merupakan duta atau brand ambasador Piala Dunia Qatar. Lahir pada 5 Mei 2002, Ghanim dinilai FIFA sebagai tokoh inspiratif karena mampu berkarya di tengah keterbatasan serta menginspirasi banyak orang. Anak tersebut juga merupakan seorang YouTuber yang sering membagikan motivasi sejak remaja. Ia pernah menjadi pembicara di TEDx Qatar University pada 2018. Anak itu pun telah membangun asosiasi Ghanim dengan bantuan keluarga untuk mendonasikan kursi roda kepada orang-orang yang membutuhkan. Kontroversi larangan minuman keras di lapangan sepak bola menuai pro dan kontra yang terus Kata salah satu berkecamuk. supporter Bagaimana Inggris, Presiden Harus FIFA Gianni Infantino kemudian mengkritik balik supporter Inggris. Kami mencoba meminta Qatar untuk tetap taat pada aturan. Saya rasa Anda semua akan tetap hidup meskipun tidak bisa minum bir selama 3-4 jam, kata Infantino. Nah, sekarang bagaimana pendapat Anda tentang penyelenggaraan Liga Sepak Bola di Qatar seperti yang diceritakan tadi? Ada larangan pengenaan logo LGBT, larangan membawa minuman keras, dan masih banyak lagi nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi. Di negara masing-masing. Fans Inggris yang memang terkenal dengan kebiasaan itu kecewa dan merasa sia-sia datang ke Qatar. Perjuangan Qatar untuk nilai dakwah ini tidak sedikit biaya yang digelontorkan seperti yang akan kita ikuti berikut ini. Qatar tak memiliki infrastruktur sepak bola yang memadai untuk sebuah turnamen besar seperti Piala Dunia. Lalu pada tahun 2017, Menteri Keuangan Qatar menghabiskan 7,8 triliun rupiah per minggu untuk proyek infrastruktur termasuk jalan, hotel, stadion, dan bandara. Qatar mengeluarkan dana 14 kali lipat lebih besar dari Piala Dunia Brazil 2014, yang mana saat itu menjadi Piala Dunia termahal sepanjang sejarah. Bahkan apabila total anggaran seluruh edisi Piala Dunia dijadikan satu, anggaran Qatar masih jauh lebih banyak. Bagaimana tidak,
Qatar total mengeluarkan 3.419 triliun rupiah, yang mana itu lebih besar dari total kekayaan orang terkaya dunia saat ini, yaitu Elon Musk. Lupakan dulu biaya penyelenggaraan yang diselenggarakan oleh Qatar. Mari kita lihat dan nilai tentang perilaku sportivitas seorang Mane yang jujur bahwa golnya itu akibat tangan yang dia lakukan. Mane yang dalam posisi terjatuh di jaring gawang lantas menunjuk tangannya sambil melirik ke wasit dan tersenyum. Mane seolah memberi kode kalau bola kena tangannya sehingga masuk ke gawang. Aksi Sadio Mane mendapat pujian dari para fans sepak bola, terutama fans Bayern Munchen. Mane dinilai menjunjung tinggi nilai-nilai respek dan kejujuran. Sejak berseragam Liverpool pun, pemain asal Senegal itu sudah sering melakukan aksi respek di lapangan. Mane tidak pernah macam-macam baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Walaupun saya bukan pecinta bola, tetapi dapat menyimak nilai-nilai positif dari lomba di Qatar yang tadi sudah dijelaskan. Jadi untuk berbuat baik dan membangun negara, tidak usah jadi presiden. Dari apa saja yang kita bisa, termasuk bermain sepak bola, bermain musik, bermain teater, dan lain sebagainya. Potensi-potensi yang ada di diri masing-masing harus dikembangkan, dan tentu atas dasar nilai-nilai moral seperti yang diuraikan Pak UU, Wakil Gubernur Jawa Barat, mengenai seleksi CPNS kali ini. Mari kita dengarkan. Bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini membuka sebanyak 4.571 formasi untuk CASN alias calon ASN. Program ini gratis tanpa ada pungutan apapun. Untuk lebih jelasnya ada di medsos BKD Jabar. Kadenya ulah gampang ketipu, calon-calon berkeliaran, apalagi dengan iming-iming bakal lolos asal ada uang sekian juta, sekian ratus juta. Pokoknya mah cari jelas-jelas lah, langsung ke Pemprov, tidak ada calon, tidak ada uang, ini semua memilikan. Ya, sukses semuanya, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.